Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penerapan persamaan kuadrat. Bagian dari persamaan kuadrat. Jadi ceritanya ini adalah bagaimana menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi ada beberapa langkah untuk menyelesaikan soal persamaan kuadrat. Yang pertama adalah salah satu besaran yang belum diketahui harus dinyatakan dalam variabel tertentu. Bisa berupa X atau variabel lainnya. Kemudian membuat model matematika berupa persamaan kuadrat dari data-data yang diketahui. Jadi datanya itu diambil dari soal. Kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat, baik menggunakan pemfaktoran ataupun rumus ABC. Selanjutnya, setelah menentukan hasil atau himpunan penyelesaiannya, maka sesuaikan hasil yang diperoleh dengan soal cerita. Jadi dikembalikan ke apa yang ditanyakan dari soal cerita tersebut. Nah, di sini saya berikan satu contoh. Ya, ada 2 buah bilangan cacah. Selisihnya adalah 3 dan hasil perkaliannya adalah 88. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, maka yang paling pertama dilakukan adalah tentukan salah satu yang akan menjadi variabel ya, satu saja supaya variabelnya itu cuma satu kan kalau persamaan kuadrat. Oke. Jadi kita tentukan dulu 2 bilangan, berarti ada bilangan pertama dan ada bilangan kedua. Untuk bilangan pertama kita misalkan sebagai X. Kemudian karena dikatakan selisihnya adalah 3, itu artinya jika angka pertama apakah dijumlahkan atau dikurangkan 3 menghasilkan bilangan kedua. Jadi intinya adalah selisihnya. Kita ambil bilangan pertama ditambah dengan 3 ya. Jadi untuk bilangan kedua X-nya bilangan pertama harus ditambah dengan 3. Oleh karena itu dari 2 bentuk ini bilangan 1 dan bilangan 2 sudah jelas bahwa selisihnya adalah 3 memenuhi untuk data yang pertama. Selanjutnya hasil perkaliannya adalah 88. Itu artinya bilangan pertama kita kalikan dengan bilangan kedua, hasilnya adalah 88. Maka bilangan pertama adalah X dikali dengan X tambah 3 menghasilkan 88. Kita kalikan X kali X kuadrat, X dikali 3, 3X sama dengan 88. Dari sini kita bisa ubah bentuknya menjadi persamaan kuadrat. Kita sama dengan kan 0, maka 88 kita alihkan ke ruas kiri, maka berubah menjadi negatif. Setelah mendapatkan bentuk yang seperti ini, kita bisa menyelesaikannya apakah menggunakan pemfaktoran atau menggunakan rumus ABC. Jadi kita sudah melangkah ke yang ketiga. Nah, maka masih ingat cara menyelesaikannya? Kita cari 2 bilangan yang jika dikali hasilnya adalah negatif 88. Namun jika ditambah hasilnya adalah positif 3. Bilangan apakah itu? Ya, yaitu 11 dengan negatif 8 ya. Nah, jadi kalau 11 dikali negatif 8 hasilnya negatif 88. 11 kalau ditambah dengan negatif 8 mendapatkan hasil positif 3. Maka kita faktorkan.
X ditambah 11. Kemudian X dikurang 8. Kita buat pembuat nolnya, maka nanti akan diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah, nah kalau X tambah 11 disama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 11. Kemudian X kurang 8 disama dengan 0, maka X-nya menghasilkan 8. Ini adalah himpunan penyelesaiannya. Apakah ini sudah menjadi akhir jawabannya? Maka belum ya. Kita perhatikan dulu. Syaratnya adalah dua bilangan tersebut adalah bilangan cacah. Antara negatif 11 dengan 8, yang merupakan bilangan cacah adalah 8. Maka bilangan yang pertama itu adalah 8. Apakah negatif 11 diambil? Tentu tidak, karena menyalahi pernyataan di soalnya bahwa bilangan tersebut harus bilangan cacah. Maka bilangan pertama adalah kita ambil 8. Selanjutnya bilangan kedua, ya jadi ini sudah ke poin 4 ya, menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan soal cerita. Nah, bilangan yang kedua, bilangan pertama harus ditambah 3. Maka 8 ditambah 3 adalah 11. Maka telah diperoleh bahwa bilangan pertama adalah 8, bilangan kedua adalah 11. Memenuhi, selisihnya 3, dan hasil perkaliannya adalah 88. Selanjutnya, sebidang tanah berbentuk persegi panjang memiliki luas 36 meter persegi. Selisih panjang dengan lebarnya adalah 5 meter. Berapa meter panjang dan lebar tanah tersebut? Oke, kita misalkan X itu adalah panjangnya. Karena selisihnya 5, lebarnya kita kurangi 5. Kenapa tidak ditambah 5? Karena yang kita misalkan panjang itu adalah X. Otomatis namanya panjang pasti lebih ukurannya dibandingkan lebarnya. Maka kalau kita misalkan panjangnya adalah X, maka lebarnya harus dikurangi 5. Karena selisihnya harus 5. Kenapa tidak ditambah 5? Karena akan menyalahi makna kata panjang. Kalau panjang pasti dia ukurannya lebih dibandingkan ukuran lebarnya. Oke, kemudian luasnya adalah 36 meter persegi. Maka ingat cara menghitung luas adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah X, lebarnya adalah X kurang 5. Menghasilkan 36. Jadi ini sama dengan 36 dari soal ceritanya. Nah, kemudian kita buat bentuk persamaan kuadratnya. Ya, kita sama dengankan dengan 0, maka 36 harus kita alihkan ke ruas kiri. Maka menjadi negatif 36 sama dengan 0. Selanjutnya kita selesaikan menggunakan pemfaktoran. Kita cari bilangan yang jika dikali hasilnya adalah negatif 36. Namun jika dijumlahkan hasilnya adalah negatif 5. Maka diperoleh negatif 9 dikali dengan 4. Karena kalau negatif 9 ditambah dengan 4 hasilnya adalah negatif 5. Jadi kita buat pemfaktorannya. Berarti X, salah ya, kita hapus dulu. X dikurang 9, kemudian X ditambah 4. Tambah dengan 0. Kemudian kita buatkan pembuat nolnya, maka nanti akan diperoleh X sama dengan 9 dan X sama dengan negatif 4 ya.
Nah, jadi X yang pertama dan X yang kedua. Ya, boleh diberikan merek 1 dan X2. Sekarang, ini tentang ukurannya. Tidak mungkin panjangnya itu adalah negatif. Maka yang diambil itu adalah panjangnya 9. Jadi tidak mungkin kita ambil panjangnya negatif 4. Maka diperoleh panjangnya. Jadi kita kembalikan ke soal hasil yang telah kita dapatkan. Panjangnya adalah X, tidak lain adalah 9. Kemudian lebarnya harus kita kurangi dengan 5. Maka 9 dikurangi 5 adalah 4. Ya. Setelah itu, mari kita perhatikan soal yang harus kalian jawab. Hasil kali usia Rahma dengan Caca adalah 96 tahun. Usia Rahma 4 tahun lebih muda daripada Caca. Tentukan usia Caca dan Rahma. Nah, dari pernyataan ini kalian bisa tahu bahwa Rahma itu lebih muda dibandingkan Caca. Dia lebih muda 4 tahun. Jadi, nah, jika Caca berumur 6 tahun, Rahma lebih muda 4 tahun, maka umurnya Rahma adalah 2 tahun ya. Jadi ini ibaratnya selisih umur mereka adalah selisih umur mereka adalah 4 tahun. Nah, langkah pertama kalian harus misalkan salah satu Rahma atau Caca yang kalian misalkan sebagai variabel. Jadi apakah usia Rahma sebagai X atau usia Caca sebagai variabel yang lainnya. Oke, silahkan diselesaikan. Kemudian silahkan dikumpul via Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.